Mitos atau fakta bahwa makan malam itu bikin gemuk? Ayo, kalian yang belum lihat video TikTok aku, menurut kalian gimana? Aku jelasin ya. Jadi mau kita makan pagi, mau kita makan siang, mau kita makan sore, mau kita makan malam, even mau tengah malam pun itu tidak 100% berpengaruh. Nah, kenapa? Karena yang berpengaruh itu adalah kebetulan jadwal praktek aku nih. Nah, mumpung aku sini, sekalian aku mau cerita-cerita sama kalian sesuai janji aku bahwa aku bakal kasih detail tentang mitos atau fakta. Yuk. Jadi kemarin itu aku bikin VT alias video TikTok tentang mitos atau fakta tentang gemuk dan kurus. Nah, jadi ternyata banyak banget kalian yang komen, banyak banget kalian yang bertanya-tanya, dan banyak banget kalian yang nanyain kejelasannya. Nah, sekarang waktunya kita untuk jelasin lebih detail. Yang pertama itu adalah kemarin mitos atau fakta bahwa makan malam itu bikin gemuk. Ayo, kalian yang belum lihat video TikTok aku, menurut kalian gimana? Aku jelasin ya. Jadi mau kita makan pagi, mau kita makan siang, mau kita makan sore, mau kita makan malam, even mau tengah malam pun itu tidak 100% berpengaruh. Nah, kenapa? Karena yang berpengaruh itu adalah tergantung dari kebutuhan kalori kita. Nah, apabila kebutuhan kalori yang sudah masuk itu belum cukup, kita mau makan malam pun itu tidak akan membuat kita menjadi gemuk. Dan yang lebih hebatnya lagi, selama proses tidur pun, proses metabolisme dalam tubuh kita itu akan tetap berjalan walaupun jauh lebih lambat daripada kalau kita sedang tidak tidur. Seperti itu. Nah, yang kedua, kalian banyak banget yang tanya, "Dok, kok aku tetap makan malam itu malah bikin aku gemuk? Kenapa?" Gitu. Itu berbeda lagi. Jadi apabila asupan kalori yang kalian sudah masuk tercukupi, terus kalian tambah lagi dengan makan malam, itu kalian menimbulkan kelebihan kalori. Kebetulan kalian makan di malam hari, jadi yang menaikkan berat badan itu karena kelebihan kalori yang kalian makan di malam hari tersebut, bukan karena jadwal makan malamnya itu. Seperti itu. Nah, manfaat makan malam itu banyak banget juga loh. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi rasa lapar kita, jadi kita akan sangat jauh berkurang keinginan untuk nyemil. Dan yang paling penting adalah membuat tidur kita menjadi jauh lebih nyenyak. Nah, karena apabila tidur kita jauh lebih nyenyak, proses metabolisme di dalam tubuh terus berjalan, alhasil itu yang membuat tubuh kita menjadi stabil. Berat badan kita tidak akan bertambah kalau tidur kita menjadi nyenyak. Dan efek buruknya adalah apabila kita memasukkan kalori, yaitu cemil-cemilan di jam waktu makan malam, seperti keripik, seperti yang manis-manis, itu akan menambah kadar kalori dalam tubuh kita. Nah, kadar kalori yang tersimpan itu akan tersimpan menjadi lemak. Nah, maka itu yang bisa bikin kita menjadi gemuk. Nah, yang kedua, efek buruknya apabila kalian mempunyai GERD atau penyakit asam lambung yang meningkat, kalian bisa hindari makan malam karena dia akan menaikkan asam lambung ke atas. Jadi kalian ngerasa mual, jadi perutnya terasa begah dan tidurnya akan terasa tidak nyenyak. Kayak gitu. Nah, jadi kalian banyak banget nih yang bertanya-tanya, terus dok, berapa kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh kita? Sebenarnya sudah ada jurnal yang menentukan berapa kalori, antara 2000 sampai 2500 kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, tetapi kita harus balik lagi ke aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita bekerja, kalau misalnya kita di rumah, berarti asupan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh dan kalori yang dikeluarkan itu harus seimbang. Seperti itu. Kalian banyak juga yang bertanya-tanya, terus dok, gimana caranya supaya aku kurus? Nah, supaya kurus itu balik lagi ke kalorinya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita kurangi sedikit-sedikit. Bukan sama sekali kita hindari, bukan sama sekali kita tidak makan, kita stop, tapi dikurangi kalorinya jauh lebih sedikit. Seperti itu. Udah minum belum? Belum. Belum. Aplikasi. Makasih. Buat bumi tercinta. Perhatian banget sih.
pagi. Iya dong. Nah, tapi katanya kalau minum air dingin itu bikin kita jadi gemuk. Benar nggak sih? Terus papi jelasin harus sambil berdiri. Ayo udah, kita pindah ya. Yuk kita pindah. Semua nih pada nunggu banget jawaban minum air dingin bikin gemuk, mitos atau fakta? Jadi kalau air dingin ini, air putih dingin ya, itu mitos karena menurut Journal of Clinical Endocrinology dan Metabolisme bahwa air dingin ini bisa meningkatkan suhu tubuh. Jadi sangat nggak mungkin kalau air putih dingin ini bisa membuat gemuk karena basicnya air putih itu adalah 0 kalori. Ya, jadi nggak bisa. Kecuali gini kecuali kalau air putihnya dikasih gula, dikasih sirup, terus dikasih perasa, nah itu udah mulai ada gulanya, ada kalorinya, betul. Iya, jadi mitos ya, karena air putih itu tidak bisa membekukan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Itu. Oke, kita mulai ke mitos atau fakta yang ketiga. Katanya nih masih berhubungan tentang air. Jadi katanya kalau kita minum air hangat bisa bikin kita kurus dengan cara si air hangat ini nggak bakar lemak yang ada di dalam tubuh. Mitos atau fakta? Mitos dong. Kenapa? Karena sebenarnya air putih itu tidak berpengaruh apa-apa, tidak bisa menaikkan atau menurunkan berat badan. Tapi bila diminum sebelum makan itu bisa membuat kita kenyang. Itu pun jadi bukan hanya air hangat ya, mau air dingin, mau air hangat, mau air dingin itu bisa bikin kenyang. Ya. Jadi otomatis porsi makanan akan berkurang. Kalau kita minum sebelum makan. Jadi bukan berpengaruh dari air dingin atau air hangatnya. Gitu. Ingat ya, pokoknya air putih itu adalah 0 kalori. Jadi mau minum air dingin, mau minum air hangat itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah mungkin kalau kita minumnya 1 gelas penuh atau 2 gelas sebelum kita makan, maka dia akan bikin perut kita jadi kenyang. Ya, dan gak mau makan. Nah, jadi porsi makan kita akan jauh lebih berkurang. Jadi bisa membantu program gitu. Program dia. Terjawab ya. Apalagi saya mau nanya apa lagi? Aku mau nanya satu lagi nih, dan ini banyak banget. Jangan bilang ke papi dong. Jangan lihatnya kayak gitu. Banyak banget yang disalah artikan oleh banyak orang di sekitar aku, even orang terdekat aku pun. Betul. Katanya kalau kita nggak sarapan bikin kita langsing, bikin kita nggak gemuk, bisa bikin nurunin berat badan. Bener nggak sih? Jadi sebenarnya kita itu butuh sekali karbohidrat dan butuh sekali kalori. Tapi kalau untuk orang diet berarti tinggal menurunkan kebutuhan kalori tubuh manusia per hari. Jadi sarapan itu penting sekali untuk aktivitas, untuk energi aktivitas dari pagi sampai siang. Penting sekali, tapi kalorinya yang harus dikurangi. Bukan sarapannya dihilangkan, tapi kalorinya dikurangi. Misalkan setiap hari nih setiap pagi makan nasi 1 piring plus telur plus apa. Nah, dikurangilah setengahnya atau dihitung kalorinya berapa nih defisit kalorinya untuk sarapan pagi. Itu yang benar sebenarnya. Jadi berarti kalau misalkan kita nggak sarapan itu nggak bisa bikin kita kurus dong. Yang ada nanti malam kita lapar, malam kita makan lagi. Siang malah nambah lagi makannya. Karena pagi nggak makan. Terus udah gitu karena kita nunggu jam makan siang kita nggak sarapan, yang ada kita malah cemil-cemil yang kecil, nggak taunya kalorinya jauh lebih besar. Betul. Dan mitos ada yang bilang suka kayak gini, pagi nggak sarapan karena itu untuk memulai metabolisme katanya ya. Jadi nanti siang aja. Nah, kalau siangnya makannya tetap banyak ya tetap aja berpengaruh. Maksudnya nggak berpengaruh pola dietnya gitu. Justru bukan dari jam makannya, tapi dari asupan kalorinya. Defisit kalorinya yang paling. Jadi udah terjawab ya. Jadi kalian jangan sampai ngelewatin sarapan karena itu adalah penting untuk aktivitas tubuh kita. Untuk otak juga. Biar lemot. Biar mikir nggak ngantuk. Dan yang paling penting supaya kalau ketemu orang bisa fresh, nggak bete. Karena kalau perut kita lapar, kita mau ngobrol sama orang pun kita pasti akan kayak males. Apalagi dengan olahraga. Apalagi kalau pagi-pagi olahraga pasti butuh asupan makanan, butuh kalori.
karena kalorinya sudah dibuang, berarti harus tambah ada kalori. Nah, gimana? Kalian udah cukup puas belum dengan penjelasan kita berdua tadi? Nah, jadi kalau misalkan kalian suka, kalau misalkan kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalkan nanti konten ini like-nya bisa sampai 10.000, aku bakal jawab semua pertanyaan kalian yang kalian tanyakan ke aku, apapun itu pertanyaannya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi nih. Aku bakal jelasin sedikit dari kalian yang banyak banget pertanyaannya. Cuman aku ambil yang pertanyaan terbanyak ya. Jadi banyak banget nih pertanyaan yang terus gimana nih dok? Aku caranya pengen kurus dengan cara yang cepat, dengan cara yang hemat, dengan cara yang mudah yang ada di sekeliling kita. Gimana tuh caranya? Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah rubah lifestyle kita. Ya benar. Jadi gaya hidup itu paling utama. Karena manusia itu adalah makhluk adaptasi. Kalau kita rutinitas lifestyle-nya dirubah, itu cuma butuh waktu sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan untuk adaptasi. Selanjutnya sudah akan mengikuti. Paling pertama itu adalah minum air putih yang cukup. Ingat ya, air putih adalah 0 kalori. Ya, tapi jangan sampai kita kelaparan juga karena kita minum air putih dong. Terus yang kedua, makan secukupnya. Secukupnya, ingat, diet defisit kalori. Diet itu adalah defisit kalori. Yang ketiga, ngemil hilang. Yang keempat, saya yang suka lupa, makan permen, minum yang manis, itu udah harus hilang juga. Jadi yang paling bagus adalah minum air putih. Dan yang terakhir, jangan sampai lupa sarapan. Menurut aku itu poin penting banget. Jadi sarapan itu adalah nutrisi terbaik yang kita butuhin. Dan lifestyle yang tadi kamu jelasin juga, selain dari gaya hidup, pola tidur berpengaruh. Karena selama kita tidur, proses metabolisme di dalam tubuh kita itu terus berjalan. Kalau kita tidurnya nyenyak. Sedangkan kalau proses tidur kita tidak nyenyak, proses tidur kita banyak terhambat, banyak bangunnya, otomatis metabolisme dalam tubuh pun akan terhambat. Makanya itu yang bisa bikin berat badan kita susah turunnya gitu. Jadi intinya, kesimpulannya dari diet ini, ingat, pilih makanan yang defisit kalorinya, rendah kalori. Jadi misalkan kebutuhan karbohidrat kita 300 sampai 400 mg per hari, itu bisa kita kurangi menjadi 100 sampai 200 gram per hari. Kayak gitu. Jadi bukan berarti kita sama sekali nggak makan, karena kalau sama sekali nggak makan yang ada nanti perut kita akan ngamuk gitu. Sebelum ngamuk yang ada masalah, lambungnya akan sakit, akan ada masalah lainnya yang mengharuskan kita makan jauh lebih banyak lagi. Malah bakal nambah penyakit lainnya, ya, benar. Terutama lambung, mah, GERD dan lain-lain. Dan yang terakhir nih Pi, yang terakhir itu adalah konsisten. Karena banyak orang yang anggap diet itu cuma 1 bulan sampai 3 bulan. Misalkan gini, cuma 1 minggu, udah gitu, nggak turun-turun, ya udah aku makan lagi. Sebenarnya bukan seperti itu. Konsisten, kalau bahasa kerennya istiqomah ya. Jadi ini banyak yang ngerasa kalau diet ini adalah cuma 1 sampai 3 bulan. Diet ini adalah kegiatan yang kita lakukan, mau sampai kapanpun itu kita lakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu langgar lagi si program yang udah kamu jalanin, otomatis berat badan kamu juga bisa berantakan lagi. Jadi harus konsisten. Kalau misalkan udah terbiasa, jadi tadi kata kamu si badan kita nih bisa beradaptasi. Tergantung kita membawa tubuh kita ini seperti apa gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita itu bukan berarti kita tidak menikmati. Ada waktunya kita menikmati makanan-makanan yang larangannya gitu, misalkan makan yang berlemak itu ada waktunya, tapi ada waktunya juga kita membuang si lemak-lemak itu. Ada waktunya juga kita untuk menurunkan kalori itu. Jangan sampai terus ditimbun. Kalau ditimbun ya jadi gede. Nah, tapi aku sih udah bagi-bagi karena aku punya Glavicia Slim. Ya betul. Kelebihan kalori tinggal bakar pakai Glavicia Slim. Iya. Iklan dikit Glavers tapi memang nyata. Nah, jadi selain banyak banget kalian yang nanya nih ke aku, gimana caranya pengen kurus? Kebalikannya, dok, gimana caranya biar gemuk? Aku udah makan berkali-kali, aku udah minum susu, aku udah tapi aku nggak gemuk-gemuk. Jadi kayak tadi, tergantung dari kebutuhan kalori kita lagi. Kalau misalkan kita mau kurus, dari kebutuhan kalori harian kita ya kita kurangi tadi. Jadi kalau ada yang mau gemuk,
berarti kebutuhan kalori yang kita butuhin sehari-hari itu kita tambah. Misalkan untuk laki-laki itu kebutuhan kalorinya per hari 2000 sampai 2500 kalori per hari. Nah, kita tambahin nih, misalkan jadi 3000 kalori per hari, 2500 kalori per hari, karbohidratnya juga dari biasa 300 sampai dengan 400 gram per hari kita naikin jadi 500 gram per hari. Nah, itu bisa tambah gemuk. Yang kedua balik lagi tadi, tidur nyenyak. Betul. Yang ketiga adalah olahraga. Jadi kalian banyak banget yang bilang olahraga itu bikin kurus. Sebenarnya olahraga itu tidak 100% bikin kurus, bahkan membantu menaikkan berat badan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada aktivitas berat, kita olahraga, otomatis nafsu makan kita akan jauh lebih bertambah, kalori yang kita butuhin akan nambah, jadi bisa bikin berat badan kita naik. Terus kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah aku kok makannya cuma sedikit dok, cuma 1 sendok gitu, kok tetap malah jadi gemuk, berat badan aku naik. Jadi itu tergantung kepada dirinya masing-masing, di metabolismenya masing-masing. Jadi setiap orang itu proses metabolisme tubuh itu berbeda. Mungkin kalau misalkan yang sedikit makan karena proses metabolisme sedikit makan terus tapi bisa jadi gemuk, mungkin karena proses metabolismenya lambat. Kalau misalkan kok aku makan sedikit bisa makan banyak kok nggak gemuk-gemuk gitu ya, karena jadi tergantung proses metabolismenya. Tapi selain itu juga tergantung tadi kalorinya. Jadi jangan kita ngerasa makan misalkan gula 1 sendok, kita cuma makan cake kok 1 sendok, ternyata di cake itu kalorinya jauh lebih banyak daripada nasi 1 piring. Atau misalkan gini, aku makan sedikit kok dok, nasinya sedikit, tapi temen nasinya kikil, misalkan ya jeroan apa ya sama aja kalau kayak gitu. Ya, jadi bukan dari makan banyak atau sedikit jadi bukan dari banyak makan atau sedikit. Betul. Yang ada adalah dari kalori yang terkandung dalam makanan tersebut. Seperti itu. Sekarang bagian aku yang nanya sama istri aku, katanya kalau tetap masih di komentarnya netizen kamu yang di TikTok kalau nggak salah kalau dibaca. Katanya kalau banyak makan itu bisa tambah atau timbul jerawat. Jadi sebenarnya kalau kita naik berat badan tidak berpengaruh untuk munculnya jerawat. Tapi kalau asupan makanan yang kita makan itu merangsang si jerawat itu muncul, seperti makanan yang berminyak, makanan yang berlemak, mungkin bisa terjadi. Selain itu juga bisa karena hormonal. Tapi kalau pure dari karena berat badan yang besar terus jerawatan itu nggak mungkin. Jadi belum tentu orang yang berat badannya besar juga jerawatan, belum tentu. Berarti sebenarnya dari pola makannya ya, dari jenis makanannya. Jenis makanannya yang dia konsumsi. Tuh. Jadi kalau makanannya yang aman-aman aja tapi karbohidratnya tinggi, kalorinya tinggi, ya bisa nambah berat badan tapi nggak muncul jerawat. Iya betul. Karena makanan yang menimbulkan berat badan naik seperti makanan banyak gula itu juga bisa ngerangsang munculnya jerawat. Jadi tergantung kepada asupan makanannya sama hormonal orangnya. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu penyebab utama yang bikin kita gemuk itu apa sih dok? Kok mitos semua gitu? Kok mitos? Ya tadi kan penyebab gemuk itu ya sudah jelas. Pasti itu kelebihan kalori, kelebihan karbohidratnya. Gitu. Jadi kalian selalu beranggapan bahwa orang kurus itu kelebihan gula juga. Ya, kalian selalu beranggapan orang kurus itu dia orang yang tidak bahagia, orang yang gemuk itu orang yang bahagia. Kalau gitu, kenapa orang yang gemuk itu pengen nurunin berat badan? Apakah dia bosan untuk bahagia? Ya gitu. Jadi sebenarnya bukan dari dilihat dari bahagia atau tidak bahagia ya. Apalagi kalau yang dengan orang overweight malah justru berentan terhadap penyakit. Jadi bakal ke kolesterol, terus tekanan darah, terus jantung juga, terus diabetes mellitus tipe 2. Jadi banyak sih faktor resiko penyebab dari orang yang obesitas kegemukan. Nah, balik lagi tadi pertanyaannya adalah
apa yang bisa bikin kita gemuk? Yaitu tadi kelebihan kalori udah jelas. Yang kedua adalah pola tidur yang berantakan. Nah, yang ketiga stres, ya. Intinya lifestyle lah, gaya hidup sebenarnya. Yang keempat itu adalah melewatkan sarapan. Itu udah poin paling penting, karena kalau kita ngelewatin sarapan pasti tubuh kita akan minta lagi untuk makan siang, makan malam, makan sore, dan terus-terusan dengan makanan yang ringan-ringan tapi terus ketumpuk kalorinya. Kayak gitu. Jadi sayang, kesimpulannya gini ya. Ya, gimana sayang? Gimana sayang? Ya mungkin gini kan Papi. Iya, gimana sayang? Jadi gini sayang, kesimpulannya. Nah, sayangilah tubuh kita. Benar. Sebagaimana kita menyayangi orang-orang sekitar. Contoh kayak gini, misalkan ada teman-teman kerja ataupun misalkan saudara kita yang kerjanya bagus atau memberikan perhatian lebih, pasti kita juga memberikan reward ya, berupa kado atau apapun. Nah, anggap itu seperti tubuh kita sendiri. Tubuh kita sudah memberikan kebahagiaan, sudah memberikan makan, tidur enak, dan lain-lain. Kasih reward untuk tubuh kita sesuatu yang hadiah lah, yang berharga buat tubuh kita, yaitu dengan satu tidur yang cukup, minum air putih, terus makanan yang sehat, terus yang terakhir itu terus terang Papi sangat terbantu sama Glavija Slim. Sangat terbantu sama Glavija Slim. Kenapa? Karena membantu memperlancar pencernaan, mendetok seluruh makanan. Ya kadang kan kita manusia biasa ya, kadang suka agak bandel aja gitu, makan yang makan aduh pengen nikmati nih martabak sedikit gitu kan. Kadang walaupun lagi program diet atau apa, pengen nyobain ya tetap untung ada solusinya, itu Glavija Slim. Jadi terus ditambah kita ngebantu banget untuk membuang kalori yang ada dalam tubuh kita. Ya aku juga sebelumnya nggak. Dan ada satu lagi, sebelum makan biasanya minum Glavija Slim, kenyang Bu, makanya jadi sedikit. Nah itu yang paling bagus sih kalau menurut aku. Nah kalau misalkan dari aku, jadi kita tuh harus bahagia dengan diri kita sendiri, terus kita harus bersyukur dengan diri kita sendiri. Dan kita jangan ngerasa insecure mau dikatain elo gemuk, elo kurus. Kita harus walaupun kita emang diet, walaupun kita emang naikin berat badan, bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi jangan dengerin orang-orang yang bully kita, lo gemuk banget sih, lo misalkan kurus banget. Kalau misalkan lebih agak gemukan kayaknya lebih cantik, kayak gitu. Jadi dasarnya semua wanita itu adalah cantik, apalagi yang bertutur kata baik, yang berkomentar baik, dan yang berbahasa baik. Itu udah cantik banget, pokoknya cantik keluar dalam gitu ya. Netizen julid gitu. Jangan. Dan kalau sesama wanita tuh sebenarnya harus saling mendukung, saling mensupport. Kalau misalkan kamu gemuk, terus kamu pengen kurus, jangan bully orang kurus. Kamu tinggal tanya, kok bisa kurus, gimana caranya. Itu mungkin lebih enak ya daripada dengan cara kalau gemukan dikit kayaknya lebih cantik deh, kayak gitu. Jadi mujinya nanggung. Ya pokoknya intinya manusia itu hidup itu selalu dinamis, jadi selalu ada perubahan. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa kita ada kekurangan, misalkan gemuk dan lain, lakukanlah perubahan, nggak usah ditunda-tunda. Berusaha, ikhtiar, karena tidak ada hasil tanpa ikhtiar. Dan jangan karena orang lain, tapi karena diri kita. Bilang sayang diri kita, sayangi diri kita. Gitu. Jadi sekali lagi jangan insecure. Semoga bermanfaat konten ini. Mudah-mudahan nanti aku bisa share lagi yang lain. Kita bisa share lagi yang lain ya. See you.